Saya dianjurkan supaya 19 hari bulan hari Khamis ini, hari ini, kita hendaklah puasa anjuran sedunia yang dinamakan dengan puasa solidariti dengan Palestin. Puasa solidariti dengan Palestin. Perbanyakkan kunut nazilah. Apa pendapat Ustaz? Hari ini hari Khamis, kita memang disunatkan oleh Nabi berpuasa Senin Kamis. Kamis salah satu puasa sunat yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita setuju. Membaca kunut nazilah, berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang dizalimi di Palestin juga disuruh. Tidak salah. Cuma pandangan Ustaz. Jangan kita niat puasa hari ini dengan niat puasa solidariti Palestin. Sebab ia tak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang datang dari Nabi puasa sunat Khamis. Ingat, puasa adalah ibadat. Ibadat tidak boleh direka-reka. Karena kita menghormati cinta kepada Nabi. Lalu kita puasa sempena Maulidir Rasul. No. Ada peristiwa bersejarah. Sempena peristiwa itu turun perintah salat Isra Mi'raj. Kita buat pula puasa sempena Isra Mi'raj. Tak boleh. Sebab itu tak pernah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkasnya, silakan puasa, tapi niatkan puasa sunat Khamis. Itu yang datang dari Nabi. Dan dalam puasa pula kita banyak berdoa. Termasuk kunut nazilah. Kunut nazilah maknanya kunut sempena umat Islam ditimpa bencana, pembantaian, pembunuhan. Hatta orang-orang awam banyak yang mati. Dibom oleh Zionisme Yahudi. Kunut nazilah. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam doa yang Allah cepat kabulkan antara lain doa musafir. Yang kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Doa. Okey, itu dia. Betulkan niat puasa hari ini, puasa Khamis. Sebab itu datang dari Nabi. Banyakkan doa, betul? Bacakan kunut nazilah, betul? Dan ekoran daripada itu ada pertanyaan. Bila Pak Ustaz kita baca kunut nazilah? Bolehkah kita doa begitu saja? Tidak. Yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunut tersebut hendaklah dilakukan di dalam salat. Dalam salat. Nabi pernah melakukan kunut nazilah sempena sahabat Nabi dibunuh oleh Yahudi. Sebanyak 70 orang. Sebab mereka berpura-pura memeluk Islam, lalu minta supaya Nabi kirimkan
penghafal-penghafal Quran. Nabi berbaik sangka lalu kirim 70 penghafal Quran. Semua sahabat Nabi yang hufaz dibunuh. Lalu Nabi baca kunut nazilah dalam salatnya. Ada yang mengatakan kunut nazilah itu selama 1 bulan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, yaitu pada i'tidal rakaat terakhir. Bukan subuh saja. I'tidal pada rakaat yang keempat untuk zuhur, asar dan isya. I'tidal pada rakaat yang ketiga maghrib. I'tidal pada rakaat yang kedua subuh, baca doa atau kunut nazilah. Kunut nazilah semua kita tahu. Baca. Dan kalau tidak hafal, kita juga boleh baca dengan tidak banyak bergerak, tapi sekedar baca. Apakah bacaan itu dalam handphone atau dalam buku, dibolehkan. Dan salat kita sah insya-Allah. Asal tidak banyak bergerak dengan pergerakan yang besar. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, kami sangat sedih Pak Ustaz apa yang berlaku dan yang menimpa saudara-saudara kita di Palestin. Ini pertanyaan berikutnya. Kenapa Pak Ustaz negara-negara Arab tak bantu mereka? Sedangkan mereka adalah negara yang paling dekat dengan Palestin. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Keadaan tersebut sudah digambarkan, dibayangkan, diramalkan oleh Nabi 14 abad yang lalu. Pada akhir zaman nanti bila dah dekat dengan kiamat, umat Islam akan diserang oleh orang-orang kafir sebagaimana mereka makan dengan begitu lahap hidangan. Maksudnya orang kafir akan zalimi umat Islam menjadi-jadi pada akhir zaman. Sehingga digambarkan oleh Nabi, mereka tak banyak orang yang sedang makan dengan lahap makanan yang terhidang. Lalu sahabat bertanya, apakah ketika itu ya Rasulullah? Sebelum itu, Nabi juga sebut, orang-orang kafir begitu berani menganiaya umat Islam. Mereka tidak takut dengan umat Islam. Begitu disebut oleh Nabi. Umat Islam dimakan oleh orang kafir bersama-sama, tak banyak seperti mereka makan dengan lahap dan rakus. Allah Subhanahu wa taala cabut rasa takut dari hati orang-orang kafir ketika itu, sehingga mereka buat suka-suka hati terhadap umat Islam. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Lalu timbul pertanyaan dari sahabat,
Apakah ketika itu umat Islam bilangannya sedikit, ya Rasulullah? Jawab Nabi, tidak. Mereka banyak. Mereka ramai. Tapi orang kafir tidak takut terhadap mereka. Mereka dilahap oleh orang-orang kafir sebagaimana mereka melahap makan makanan. Mereka tidak sedikit ketika itu, mereka ramai. Tapi sayangnya mereka telah dilanda oleh satu penyakit yang namanya wahan. Mereka ramai, nampaknya besar, tapi mereka tak ubahnya bagaikan buih di atas lautan. Nampaknya besar, tapi kosong. Mereka telah dilanda oleh satu penyakit yang namanya wahan. Sahabat bertanya lagi, apa itu wahan ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Tuhan kata mereka itu banyak. Mereka nampaknya besar, tapi mereka tak ubahnya seperti buih di atas lautan. Mereka dilanda oleh penyakit wahan. Apa itu wahan? Nabi jawab, wahan itu ada dua. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia, dan yang kedua mereka takut mati. Hadirin dan hadirat, negara-negara yang berada di sekitar Palestina bukan saja sama-sama Arab, juga mereka negara-negara kaya. Banyak minyak, banyak gas. Tapi mereka telah dilanda oleh penyakit wahan. Terlalu cinta kepada dunia, maknanya yang mereka fikir dunia, 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 dunia. Yang kedua, takut mati. Ulama di Indonesia mengartikan takut mati dengan makna takut menanggung risiko. Rezeki memang banyak, kaya raya, tapi takut menerima risiko. Bila tidak berbaik-baik dengan Amerika, tidak berbaik-baik dengan Britain, tidak berbaik-baik dengan Germany, tidak berbaik-baik dengan Perancis, yang senantiasa menyokong Israel, Zionisme, dan takut menanggung risiko, nanti macam mana kalau dipulaukan? Ini penyakit yang sedang melanda negara-negara Arab hari ini. Itu yang namanya wahan. Malah lebih daripada itu, semua kita tahu negara-negara Arab mengadakan hubungan normalisasi, hubungan baik dengan Zionisme, dengan Israel. Na'udzubillahi min dzalik. Ustaz tak perlu sebut nama negara-negara berkenaan, tapi kita cukup faham. Itu dia jawabannya. Mengapa Pak Ustaz negara yang berdekatan tidak bantu Palestin? Karena mereka telah dilanda oleh penyakit wahan. Pertanyaan berikutnya yang keempat. Pak Ustaz, baru-baru ini tersebar di media sosial, medsos, tentang dakwaan seorang pendakwa
ucapan kabul oleh pengantin laki-laki ketika akad nikah. Aku nikahkan engkau, wahai A, dengan si Fulana binti Fulana dengan mas kawin sekian. Itu namanya ijab. Kabul, pengantin laki-laki menerima dengan kata-kata, aku terima yang demikian itu. Lalu dikatakan oleh pendakwah berkenaan, perkawinan itu tidak sah. Apa pandangan Uday? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Barangkali siapa yang kawin itu dan siapa yang mengawinkannya, semua kita dah tahu. Tersebar luas dalam medsos, Facebook, dalam internet. Dan telah dijawab oleh orang-orang tertentu. Nah, karena ini ditanya pada Ustaz, Ustaz perlu jawab secara ringkas. Rukun nikah ada 5. Lelaki yang akan kawin, wanita yang akan dikawinkan, mahar mas kawin, wali, saksi, dan satu lagi ijab kabul. Laki-laki dan perempuan mesti ada orang tertentu. Mesti ada wali. Apakah ayahnya, uncle-nya, abangnya, atau wali hakim? Saksi. Dan terakhir, ijab kabul. Ijab ini, kata wali, aku nikahkan engkau begini, dengan mas kawin sekian. Kabul, aku terima. Itu namanya kabul. Nah, dalam bab kabul sekarang ini, hadirin dan hadirat, bila kita baca banyak kitab, para ulama berbeza pendapat. Nah, ini yang namanya manhaj dalam perbezaan pendapat. Ada yang berpendapat kabulnya aku terima nikahku dengan perempuan itu, binti itu, dengan mas kawin sekian. 1. Boleh. Aku terima nikahnya dengan mas kawin sekian, boleh. Dan juga ada yang berpendapat cukup dengan mengatakan qabil tu, aku terima. Apalagi ditambah dengan aku terima sebagaimana yang disebut. Disebut itu nama perempuan dengan mas kawin sekian, itu maknanya sebagaimana yang disebut. Semuanya sah. Cuma ada mazhab yang agak sedikit keras, mesti sebut semuanya. Ada mazhab yang lain mengatakan cukup, aku terima. Qabil tu, I do. Semuanya sah. Oleh sebab itu, bila ada yang mengatakan dengan jawaban tersebut, kawinnya tidak sah dan hubungan kelamin antara mereka sama dengan zina,
Ini menunjukkan bahwa pendakwah tersebut termasuk ke dalam orang yang tak tahu manhaj dalam perbezaan pendapat. Lihat tu bahayanya bila tidak tahu manhaj. Salafus saleh, orang yang pernah disanjung oleh Nabi sebagai zaman yang paling hebat. Kurun pertama, kurun kedua, kurun ketiga yang hidup di zaman itu para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Coba dengar apa kata mereka. Man lam ya'rif ikhtilafal fuqaha falaysa bifaqih. Siapa orang yang tidak faham perbezaan pandangan di kalangan ahli-ahli fiqh, dia bukan ahli fiqh. Dia terkeluar daripada ahli fiqh. Dengan makna dia orang yang tak faham. Berat itu. Kalau tuduh orang seberat itu, sebenarnya dia tergolong orang yang berat. Karena apa? Yang dia tahu itu satu saja. Yang lain tak tahu. Bahaya. Ustaz ulang sekali lagi. Man lam ya'rif ikhtilafal fuqaha falaysa bifaqih. Itu kata-kata salafus saleh. Siapa yang tidak faham adanya perbezaan pendapat tentang satu-satu perkara, maka dia termasuk orang yang tak faham agama. Falaysa bifaqih. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebabnya Ustaz selalu kalau mengajar ditanya tentang satu-satu masalah, Ustaz jawab dari beberapa sudut. Pendapat ini begini. Pendapat si fulan tu begini. Pendapat si fulan tu begini. Adapun pendapat Ustaz yang paling kuat dari itu semua adalah pendapat si Anu. Yang itu boleh. Suruh orang masing-masing memilih pendapat mana yang mereka yakini. Bukan dengan menuduh tak sah ini dan itu. Na'udzubillah. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu apa yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada jugalah manfaatnya. Cuma ada yang tadi yang bertanya, Ustaz nampak, Pak Ustaz, andai kata kunut nazilah itu tak dapat dalam salat berjamaah. Boleh tak kunut nazilah itu kita baca ketika kita salat sendirian? Boleh. Cuma yang paling baik dan ada dalilnya dalam salat lah. Namun demikian, karena itu doa, kita tidak baca di luar salat pun boleh. Sebab dia doa. Tapi yang datang dari Nabi, sebaiknya dalam salat. Yaitu tidak terakhir pada semua salat. Dia tidak terbatas pada salat subuh saja. Sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kami rezeki yang baik-baik, halal lagi diberkati, dan terimalah amal-amal saleh kami. Ya Allah, pada hari ini kami telah belajar tentang manhaj. Mengetahui manhaj dalam memahami agama sangat mustahak. Sehingga dengan mengetahui manhaj, sehingga kami yakin segala dalil yang datang dari Quran dan Sunnah wajib kami ikuti, melebihi daripada pandangan-pandangan manusia biasa.
Dengan mengetahui manhaj membuat kami menjadi yakin. Dengan seyakin-yakinnya dan tidak mudah fras, putus asa. Walaupun kami dituduh dengan bermacam-macam tuduhan oleh pihak-pihak tertentu. Lindungi kami, ya Allah, daripada jahil terhadap manhaj. Kami mengharap keredaan-Mu. Itulah destinasi yang ingin kami tuju. Tapi gara-gara jahil manhaj, kami diibaratkan bagaikan orang yang sedang menuju ke suatu destinasi. Tetapi kami sendiri tidak tahu jalan menuju destinasi tersebut. Dengan pencerahan pagi ini, masukkanlah kami, ya Allah, ke dalam golongan orang-orang yang bukan saja ikut sunnah Nabi dalam beragama, tapi kami juga tahu betapa pentingnya mengetahui manhaj. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.